Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Channing Sukma dengan NPM 25012014669 kelas B012. Di sini saya membuat laporan mini project statistika bisnis yang berjudul pengaruh sistem pembayaran cashless dalam transaksi mahasiswa di kantin UPN Veteran Jawa Timur. Pembahasan yang pertama yaitu tingkat analisis dan hipotesis. Penelitian ini menggunakan tingkat analisis individu, yaitu mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur sendiri sebagai unit analisis. Data ini diperoleh dari persepsi dan pengalaman mahasiswa dalam menggunakan sistem pembayaran cashless saat bertransaksi di kantin kampus. Yang didapat H0 yaitu sistem pembayaran cashless tidak berpengaruh terhadap transaksi mahasiswa di kantin UPN Veteran Jawa Timur. Dan H1-nya yaitu sistem pembayaran cashless berpengaruh positif terhadap transaksi mahasiswa di kantin UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya ada jenis data. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, yaitu mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur melalui kuesioner mengenai penggunaan sistem pembayaran cashless saat bertransaksi di kantin. Data yang digunakan adalah data kuantitatif karena jawaban responden diukur dalam bentuk angka, misalnya menggunakan skala Likert 1-5, sehingga dapat dianalisis secara statistik, khususnya dengan analisis regresi. Data dalam penelitian ini termasuk data ordinal karena menggunakan skala Likert yang menunjukkan tingkat persetujuan responden, sangat tidak setuju sampai sangat setuju dengan urutan tertentu. Yang ketiga, ada hasil analisis. Penelitian ini melibatkan 31 responden mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang melakukan transaksi di kampus. Yang pertama ada jenis kelamin. Dari pengumpulan data 31 responden tersebut, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan, yaitu sebanyak 83,9%, sedangkan responden laki-laki hanya sebesar 16,1%. Yang kedua ada fakultas dan prodi. Responden berasal dari berbagai fakultas dan program studi, yang menunjukkan bahwa penelitian ini melibatkan mahasiswa dengan latar belakang akademik yang beragam. Beberapa fakultas atau program studi memiliki jumlah responden yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, seperti program studi manajemen. Sementara itu, sebagian besar program studi lainnya hanya diwakili oleh 1-2 responden saja. Keberagaman asal fakultas ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem persepsi terhadap sistem pembayaran cashless tidak hanya terbatas pada satu bidang studi tertentu, melainkan telah digunakan secara luas oleh mahasiswa. Selanjutnya ada soal yang pertama, yaitu sistem pembayaran cashless memudahkan mahasiswa dalam melakukan transaksi di kampus. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kemudahan sistem pembayaran cashless. Sebanyak 51,6% responden memiliki skor 5, sangat setuju, dan 32,3% memiliki skor 4, setuju. Sementara itu 16,1% responden memberikan skor 3, netral, dan tidak ada responden memilih skor 1 atau 2. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar mahasiswa merasakan bahwa sistem pembayaran cashless benar-benar memudahkan mereka dalam melakukan transaksi di lingkungan kampus. Soal yang kedua, pembayaran cashless membuat proses transaksi menjadi lebih cepat. Berdasarkan hasil jawaban responden, persepsi terhadap kecepatan transaksi dengan sistem cashless tergolong sangat baik. Sebanyak 45,2% responden menyatakan sangat setuju dengan skor 5, dan 38,7% responden setuju dengan skor 4 bahwa pembayaran cashless mempercepat proses transaksi. Selain itu, 16,1% responden bersikap netral dan tidak terdapat responden yang tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran cashless dinilai efektif dalam menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi transaksi mahasiswa di kampus. Soal yang ketiga, mahasiswa merasa nyaman ketika menggunakan sistem pembayaran cashless di kampus. Hasil analisis juga menunjukkan tingkat kenyamanan yang tinggi dalam penggunaan sistem pembayaran cashless. Sebanyak 45,2% responden memilih skor 5, sangat setuju, dan 32,3% memilih skor 4, setuju. Sebanyak 22,6% responden memberikan skor 3, netral, sementara tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa merasa nyaman dan tidak mengalami hambatan berarti saat menggunakan sistem pembayaran cashless dalam aktivitas transaksi sehari-hari di kampus. Setelah kita membuat G-form dan kita mendapatkan responden, pindahkan ke spreadsheet. Setelah kita pindahkan ke spreadsheet, kita pindahkan ke statistik kingdom. Dari soal
sistem pembayaran cashless memudahkan mahasiswa dalam melakukan transaksi di kampus. Kita pindahkan ke variabel X. Dan soal mahasiswa merasa nyaman ketika menggunakan sistem pembayaran cashless di kampus, kita pindahkan ke variabel Y. Lalu kita calculate dan kita akan mendapatkan hasil analisisnya. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 1,0377 plus 0,7321X. Persamaan ini menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh positif terhadap Y, yang artinya jika nilai X meningkat maka nilai Y juga akan meningkat. Nilai R kuadrat sebesar 0,47 menunjukkan bahwa 47% perubahan Y dapat dijelaskan oleh X. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa model regresi signifikan dengan nilai F 1,29 sama dengan 25,91 dan P lebih kecil 0,001. Selain itu, koefisien regresi X juga signifikan, yaitu B beta sama dengan 0,73 dan P lebih kecil 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa X benar-benar berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya ada grafik line fit plot. Dari grafik tersebut memperlihatkan bahwa titik-titik data aktual cenderung mengikuti garis regresi yang menunjukkan kecocokan model yang cukup baik antara nilai prediksi dan nilai observasi. Selanjutnya ada kurva prediction online, yaitu grafik tersebut menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y yang digambarkan melalui garis regresi, garis hitam yang merupakan garis regresi yang menunjukkan bahwa nilai Y cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya nilai X. Garis hijau menunjukkan interval kepercayaan 95%, yaitu rentang perkiraan nilai rata-rata Y berdasarkan X. Hal ini menandakan bahwa rata-rata Y diperkirakan berada di antara dua garis hijau tersebut dengan tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu, garis merah menunjukkan interval prediksi 95%, yaitu tentang kemungkinan nilai Y untuk satu pengamatan baru. Interval prediksi terlihat lebih lebar dibandingkan interval kepercayaan, yang berarti adanya variasi data Y yang cukup besar di sekitar garis regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi cukup baik dalam memprediksi nilai Y, meskipun masih terdapat penyebaran data di sekitar garis regresi. Selanjutnya ada residual plot. Residual yaitu selisih antara nilai aktual Y dan nilai prediksi hasil regresi. Residual plot ini digunakan untuk mengecek apakah model regresi linear sudah layak atau tidak. Dari grafik tersebut terlihat bahwa titik residual menyebar di atas dan di bawah garis 0, tidak membentuk pola tertentu seperti tidak melengkung, tidak mengerucut, dan juga tidak bergelombang. Lalu sebaran residual relatif acak untuk nilai X sama dengan 3, 4, dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y cenderung linear, tidak ada pelanggaran asumsi linearitas, model regresi cukup baik dan layak untuk digunakan, dan tidak ada indikasi heteroskedastisitas yang kuat. Jadi kesimpulannya adalah prediksi regresi itu dapat dipercaya untuk melakukan hubungan antara variabel X dan Y. Selanjutnya ada ini hasil uji ANOVA. Berdasarkan hasil analisis regresi linear yang sudah dilakukan, diperoleh bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik.
Hal ini dapat dilihat dari hasil uji ANOVA regresi yang menunjukkan nilai F dihitung sebesar 25,972 dengan nilai signifikan atau p-value sebesar 0,00001976 yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga model regresi layak untuk digunakan. Selanjutnya, hubungan antara variabel X dan Y. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan variabel Y. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,6869 yang mengindikasikan hubungan langsung atau searah. Ketika X meningkat, Y juga cenderung akan meningkat. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,4718 berarti bahwa 47,18% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang di luar model regresi. Selanjutnya ada goodness of fit. Berdasarkan hasil uji ANOVA regresi, nilai F dihitung 25,972 dan nilai p-value sama dengan 0,00001976. Karena p-value lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti model regresi secara keseluruhan signifikan. Dengan kata lain, variabel X secara signifikan memengaruhi variabel Y. Uji parsial juga menunjukkan bahwa koefisien regresi X signifikan T sama dengan 50899 dan p-value kurang dari 0,05. Intercept tidak signifikan atau p-value 0,1132. Lalu hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan p-value sama dengan 0,01329 yang artinya kurang dari 0,05. Lalu artinya residual tidak berdistribusi normal, dan konsekuensinya meskipun model regresi signifikan, asumsi normalitas belum terpenuhi sepenuhnya. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji regresi linear diperoleh nilai signifikan p-value sebesar 0,00001976 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.